kepada semua wanita-wanita yang dikasihi Tuhan, dan tidak ketinggalan kepada semua ahli keluarga kita yang turut serta mengikuti ibadah Natal secara online daripada pelayanan wanita SIB Semenanjung pada malam ini. Mewakili semua EJK pelayanan wanita SIB Semenanjung, kami ingin mengucapkan selamat Hari Natal kepada kita semua. Siapa di antara kita yang telah merancang percutiannya pada tahun ini, yaitu mau balik kampung bercuti bersama-sama dengan keluarga besar untuk merayakan Christmas? Pasti ada kan? Ya, karena kami sekeluarga pun telah merancang ingin bercuti bersama dengan keluarga merayakan Christmas pada tahun ini. Namun apa yang kita rancangkan, kita tidak dapat melakukannya ataupun melaksanakannya seperti yang hati kita inginkan. Kita tidak dapat melakukan apa-apa karena apa yang berlaku hanya Tuhan yang tahu mengapa itu berlaku dan mengapa Ia mengizinkannya berlaku, ya. Namun apa yang perlu kita buat ialah perlu bersyukur dengan apa yang kita boleh lakukan pada saat ini. Kita mau menghayati makna Natal yang sebenarnya, di mana pernyataan kasih Bapa yang telah dinyatakan kepada kita melalui kedatangan anaknya ataupun melalui kelahiran anaknya Yesus Kristus yang telah datang ke dunia menyelamat kita, manusia yang berdosa, dan menjadi hadiah Natal kepada kita semua. Itu yang perlu kita hayati bersama di dalam merayakan Natal. Sebelum kita meneruskan ibadah kita, mari kita mengambil masa ini untuk berdoa bersama-sama, dan saya akan memimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau oleh karena kasih setiamu kepada setiap kami dan setiap ahli keluarga kami. Kami bersyukur oleh karena ibadah Natal secara online boleh kami laksanakan pada malam ini. Kami berterima kasih, bersyukur oleh karena komitmen yang telah diberikan oleh setiap yang melayani pada malam ini, baik yang melayani di dalam tim pujian penyembahan yang akan menyampaikan firman Tuhan, bahkan setiap yang terlibat, baik yang mengikuti ibadah ini. Engkau juga mempersiapkan hati kami, ya Bapa, agar apa yang kami lakukan pada malam ini melalui ibadah ini, Tuhan, benar-benar akan memberkati setiap kami, dan kami benar-benar menghayati makna Natal yang sebenar dalam kehidupan dan diri kami masing-masing. Engkau menyertai ibadah kami ini dari awal sampai selesainya, dan biarlah di dalam semua ini, ya Tuhan, Nama-Mu ditinggikan, Nama-Mu dimuliakan, Nama-Mu diagungkan. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam untuk semua wanita-wanita anggun yang ada di luar sana. Dan saya percaya bahwa dimanapun kita sekalian berada, walaupun tempat, lokasi kita berbeda, namun kita percaya bahwa kehadiran Tuhan Immanuel ada bersama-sama dengan kita. Dan mari kita semua, saya mengajak kita semua bergabung dengan kami yang ada di sini untuk kita menaikkan satu pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Dan sebelum itu, saya mau kita mendengar satu ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya, berbunyi begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang
Wanita-wanita yang saya kasih dalam Tuhan, yang akan kita sambut kehadirannya pada bulan adalah Raja Damai. Mari sambut Dia dalam hatinya. Haleluya. Biar Engkau berperkara di dalam masa waktu yang kami pergunakan ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai, kami sudah berdoa. Amin. Kita mau menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Natal adalah kasih yang terindah.
Shalom rekan-rekan wanita yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi kita pada malam ini di dalam ibadah Natal PWSIB Semenanjung. Saudari, apapun keadaan Anda pada saat ini dan dimanapun Anda berada pada saat ini, harapan dan doa saya Anda di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ini saya ingin mengajak Anda bersama-sama dengan saya sejenak beberapa menit ke hadapan ini memberi fokus hati dan pikiran Anda supaya disentuh oleh firman Tuhan. Nah, pada minggu ini merupakan minggu yang pertama di bulan Desember. Kalau kita melihat ada posting di media sosial, ada yang mengatakan bahwa Goodbye November and welcome December. Ada juga yang mengatakan be good to me December. Ada juga yang mengatakan bila bulan Desember ini diberkati oleh Tuhan dan sebagainya. Nah, pada umumnya bulan Desember merupakan satu bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang percaya, yang ditunggu-tunggu oleh orang Kristen. Oleh karena ada satu musim yang cukup istimewa, yang cukup bermakna bagi kita, yaitu Natal. Setiap tahun kita merayakannya dengan cara kita yang tersendiri, dengan keadaan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, tahun ini mungkin ianya dirayakan sedikit berbeza dari tahun yang lepas, ataupun perbezaan yang cukup besar, yang cukup banyak dari tahun-tahun yang lepas. Namun saudara-saudari, saya percaya esensi Natal itu tidak akan pernah berubah walaupun berbeza caranya kita merayakannya. Esensi Natal itu tidak akan pernah berubah. Impak kelahiran Yesus ke dunia ini tidak akan pernah berubah di dalam kehidupan kita secara pribadi. Impak kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu datang ke dunia ini di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, bahkan di dalam community kita tidak akan berubah walaupun cara perayaan yang kita lakukan berbeza dari tahun-tahun yang lepas. Saudari-saudari, sesuai dengan tema yang saya angkat pada malam ini, yaitu cerita Natal, mari kita mendengar apa nubuatan Nabi Yesaya tentang kelahiran Mesias ini. Nabi Yesaya bernubuat, atau dalam bahasa harian yang boleh difahami oleh anak-anak kecil, Nabi Yesaya menyatakan, Nabi Yesaya menceritakan terlebih dahulu satu peristiwa yang akan terjadi, yaitu tentang kelahiran Mesias. Atau akan terjadi ataupun akan ada seorang pada suatu hari nanti menuntun umat Allah kepada sukacita, kepada damai sejahtera, kepada kebenaran, keadilan, bahkan melepaskan umatnya dari penindasan dan membebaskan umatnya. Maka dengan demikian saya ingin kita membuka dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, yang berbunyi, Yesaya pasal 9 ayat yang kelima yang berbunyi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, saudari-saudari yang saya kasihi, kita sering mendengar khotbah Natal tentang 4 karakteristik Yesus yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini. Namun pada malam ini saya tidak akan menghuraikan 4 karakteristik ini, tetapi saya akan membawa kita dari satu sudut yang berlainan tentang cerita Natal yang saya ambil dalam Lukas pasal 4. Lukas pasal 2 ini kita boleh membaca cerita tentang kelahiran Yesus. Cerita tentang gembala dan malaikat. Cerita Yesus dipersembahkan di bait suci. Dan di akhir pasal 2 ini kita melihat cerita semasa Yesus berumur 12 tahun. Nah, saat ini saudara-saudari yang saya kasihi, seperti yang saya katakan tadi,
saya ingin membawa kita dari satu sudut yang berlainan cerita Natal. Maka kita akan melihat cerita ataupun mendengar cerita Yesus dari sudut kehidupannya semasa dia berusia 12 tahun. Kita akan sama-sama membaca dari ayat yang 41 sehingga 46. Kita baca ayat 41 ya. 41 berkata, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ayat 42, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Ibu bapa Yesus merayakan hari raya Paskah setiap tahun dan mereka pergi ke Yerusalem. Dari tempat mereka Nazaret pergi ke Yerusalem. Tiap-tiap tahun saudari-saudari mereka merayakannya. Nah, sesuai dengan keadaan kita pada malam ini ataupun pada saat ini, kita juga tiap-tiap tahun merayakan hari Natal. Yang saya maksudkan di sini, kitanya bukan mengganti hari raya Paskah di dalam bab ini kepada Natal ya, bukan itu yang saya maksudkan. Tetapi yang saya ingin highlightkan di sini adalah perkataan tiap-tiap tahun itu. Tidak kira apa bentuk, apa cara kita merayakan Natal, kita akan merayakannya tiap-tiap tahun. Ada yang merayakannya besar-besaran, ada yang merayakannya kecil-kecilan, ada yang pulang ke kampung, ada yang hanya berfokus kepada acara gereja, ada yang hanya bersendirian di rumah semasa Natal, ada yang melakukan kerja-kerja amal, ada yang memberi impak kepada community. Dan apa saja caranya, suasana dan perasaan Natal itu sendiri memenuhi atmosfera kita. Nah saudari, mari kita lihat ayat yang seterusnya, yaitu ayat 43. Ayat 43 berkata, sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Kita pergi ke ayat yang ke-44. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Seterusnya lagi ke ayat 45. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sampai terus mencari dia. Nah saudari, setelah selesai hari perayaan, maka pulanglah ibu bapa Yesus ke Nazaret tanpa melihat Yesus pulang bersama dengan mereka. Namun mereka berasumsi, mereka menjangkakan bahwa Yesus juga pulang bersama mereka, tetapi berjalan dengan kaum keluarga yang lain. Nah ketika ini saudari-saudari, satu kebiasaan orang Israel berjalan dalam kelompok yang besar. Dan anak-anak akan berjalan bersama dengan rakan sebaya mereka. Dan ketika hari mulai gelap, mereka mau berehat, barulah anak-anak mereka pergi bersama dengan ibu bapak mereka. Nah setelah berjalan sehari lamanya saudari, ibu bapak Yesus baru menyadari dia tidak ada dalam rombongan balik ke Nazaret. Mereka mencari di kalangan sanak saudara mereka, dia pun tiada. Lalu ibu bapa Yesus berpatah balik ke Yerusalem untuk mencari dia. Nah saudari-saudari yang saya kasihi, rekan wanita yang dikasihi, berapa kali juga kita sering menjangka-jangka. Berapa kali juga kita sering berasumsi. Kita berasumsi tentang respons seseorang. Kita menjangkakan ataupun menjangka-jangka tentang tindakan seseorang. Kita berasumsi tentang kehidupan seseorang ataupun kehidupan orang lain. Tanpa kita sadari, saudari-saudari. Tanpa kita sadari, saudari-saudari. Kita membuat kesimpulan yang tidak tepat, kesimpulan yang tidak benar.
kita juga menjangka-jangka dan berasumsi bahwa kita ini oke-oke saja di dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari juga, kita berjalan tanpa Yesus. Seperti ibu bapanya berjalan pulang ke Nazaret tanpa Yesus. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita berjalan tanpa Yesus? Seperti yang saya katakan tadi, saudari-saudari, ketika zaman Yesus ini, orang Israel suka berjalan dalam kelompok yang besar karena mereka takut akan diserang oleh penyamun ataupun binatang buas. Dan pada waktu malam, ketika ingin berehat, barulah ahli keluarga mereka berkumpul dan mereka berehat. Nah, ketika mungkin sehari sudah perjalanan, bila mau berkumpul sekeluarga, baru sadar Yesus tiada karena dia tidak pulang berkumpul. Dan barulah mereka mencari dia. Di sini saudari-saudari yang saya kasihi, saya dan Anda perlu berehat dari rutin kesibukan kita. Berehat dari hal-hal yang terlalu mengambil masa kita, sehingga masa untuk Tuhan tiada. Kita berehat dari mendengar cerita yang membuatkan hati kita resah, yang tidak memberi kekuatan ke dalam kehidupan kita. Bukan sekadar berehat secara tubuh badan juga, saudari. Rehat secara fikiran kita. Pikiran kita harus berehat. Coba jangan fikirkan hal-hal yang membuatkan pikiran kita bergelora. Tetapi fokuskanlah pikiran kita kepada firman Tuhan dan menyembah Tuhan. Pakai saat teduhmu, saudari-saudari. Tanpa pikiranmu dipenuhi oleh hal-hal yang lain, tetapi fokus kepada Tuhan dan menyembah. Rehatlah dalam pikiranmu, bahkan tubuh badanmu. Bila kita coba berehat dan kita merefleksi diri kita, adakah kita masih berjalan bersama Yesus di dalam kehidupan kita ini, atau dia kita sudah tinggalkan? Kita lihat ayat yang ke-46 ya. Ayat 46 berkata, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Nah, ibu bapa Yesus mencari dia dan akhirnya mereka menjumpai dia di bait Allah. Saudari, bila kita sadar kita sudah berjalan sendirian tanpa Yesus, mari kita seperti ibu bapa Yesus mencari Yesus. Kesadaran diri sangat penting untuk satu permulaan tindakan kita mencari dan kembali kepada Yesus. Tanpa kita mau sadar diri, saudari-saudari, kita akan terus hanyut. Kita akan terus menutup mata kita, telinga kita kepada signal-signal Tuhan untuk kita kembali berjalan bersama Dia. Ketika kita sadar kita tidak lagi bersemangat berdoa, kita kembali bersemangat. Ketika kita sadar apabila kita membaca firman Tuhan hanya sekadar membaca, tetapi kita tidak memberikan diri kita untuk diubah oleh firman Tuhan, pada saat itulah bila kita sadar kita mengubah sikap kita terhadap firman Tuhan. Bila kita sadar kita lebih mementingkan hal-hal yang memberi kebahagiaan di permukaan ataupun di luaran, namun jauh di dalam hati kita, namun jauh di dalam sanubari kita kosong, kita tidak bahagia tentang kehidupan kita ini, maka bila kita sadar kita mulai invest kepada hal-hal yang kekal. Ketika kita sadar, saudari-saudari, bahwa buah roh di dalam Galatia 5 sudah tidak menjadi kesukaan kita, sudah tidak menjadi gaya hidup kita. Yang sering kita lakukan, yang sering kita tonjolkan dalam kehidupan kita adalah keinginan-keinginan daging kita. Maka bila kita sadar, di saat itulah kita mengubah cara kehidupan kita, saudari-saudari. Dan ketika kita sadar semangat kita untuk hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan iman sudah sejuk,
kita sadar kehidupan kita sudah stagnan, maka kita kembali kepada kasih semula kita. Seperti ibu bapa Yesus, mereka kembali ke Yerusalem dan ke bait Allah, sehingga mereka bertemu dengan Yesus dan berjalan bersama-sama dengan Dia pulang ke Nazaret. Saudari-saudari yang saya kasihi, mari kembali dan pulihkanlah hubungan Anda dengan Yesus. Jika dulu Anda berapi-api dalam doamu, hidupkanlah kembali api doamu itu, saudari. Jika dulu engkau boleh meluangkan masa membaca firman Tuhan dan mengalami hadiratnya, jika itu dulu dan sekarang tidak, kembalilah seperti itu, saudari-saudari. Kembalilah, saudari-saudari. Walaupun ada normal baru, jangan membiarkan normal baru ini mengubah hidupmu untuk jauh dan berjalan bersendirian tanpa Yesus. Jangan membiarkan hal itu mempengaruhi pertumbuhan imanmu, saudari, dan mempengaruhi semangatmu, mempengaruhi karaktermu, mempengaruhi kehidupanmu sebagai orang percaya. Pada hari ini, pada saat ini, bukan tentang fellowship secara fisikal, tetapi bagaimana engkau mempereratkan hubungan pribadimu dengan Allah di tempatmu sendiri. Karena sekarang ini kan, kita tidak dapat fellowship secara fisikal, ramai tak dapat ibadah secara fisikal. It's not about fellowship secara fisikal. Pada saat ini, it's about your relationship dengan Tuhan secara pribadi, di tempatmu secara pribadi. Saya sangat rindu, saudari-saudari, dan saya mengajak kita mengimani firman Tuhan yang kita pegang ini. Seperti di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 yang kita baca di awal tadi. Ayat 5 yang kita baca di awal tadi, di mana Yesus adalah penasihat ajaib, di mana Yesus adalah Allah yang perkasa, di mana Yesus adalah Bapa yang kekal, dan Dia adalah Raja damai. Penasihat ajaib, Yesus memberi hikmat dalam hidup kita melalui firman-Nya, akan memberi banyak nasihat kepada kita. Bila kita terbuka dengan nasihat firman Tuhan, saudari, kita akan sadar bila kita sedang berjalan tanpa Tuhan ataupun tanpa Yesus, kita akan kembali berjalan bersama Dia. Di bagian Allah yang perkasa, Yesus memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Walaupun keadaan yang kita hadapi saat ini mungkin tidak dapat kita atasi, mungkin tidak dapat kita selesaikan, tetapi di dalam Yesus jiwa kita dikuatkan, saudari-saudari, sehingga kita dapat bertahan di dalam tekanan hidup kita. Masalah mungkin tidak dapat selesai sekelip mata, tetapi kita dapat mengharunginya karena kita berjalan bersama Yesus. Di bagian Bapa yang kekal pula, Yesus merupakan wujudnya kasih Bapa yang tidak terbatas. Kasih dunia ini akan pudar. Teman-teman ataupun saudara mara kita akan hambar kasihnya kepada kita. Mungkin akan melupakan kita. Malah ada yang memusuhi kita secara diam-diam tanpa kita sadari. Namun Bapa di surga, saudari-saudari, tidak akan pernah meninggalkan Anda dan saya. Maka perjalanan hidup ini perlulah dijalani bersama Allah yang memberi sumber kasih yang sejati itu kepada kita. Dan di bagian Raja Damai pula, Yesus adalah pembawa damai di dalam kehidupan kita. Saat ini dunia dipengaruhi oleh pandemik. Terlalu banyak yang tidak dapat kita lakukan seperti tahun-tahun yang lepas. Krisis di sana sini berlaku. Kejahatan semakin bertambah. Sifat manusia yang mementingkan diri sendiri semakin bertambah. Bencana alam tidak mengira ada pandemi tidak masih berlaku. Penyakit tidak mengira ada pandemi tidak masih berlaku. Dan tidak ada tempat yang sesungguhnya memberi jaminan kepada kita.
Tidak ada seorang pun yang boleh memberi jaminan yang kekal kepada kita. Malah harta benda kita pun bukan jaminan. Namun, saudari-saudari, berjalannya kita seiring dengan Yesus, damainya akan memenuhi kita. Amin. Nah, saudari, inilah cerita Natal yang saya kongsikan kepada kita. Inilah cerita tentang Yesus yang saya kongsikan kepada kita. Rekan-rekan wanita yang saya kasihi, jangan kehilangan hubungan dengan Yesus di Natal tahun ini. Kita tidak boleh merayakan Natal tanpa Yesus, karena Natal itu it's about Jesus. Bukan hanya sekadar celebration, bukan hanya sekadar hal-hal secara duniawi yang kita lihat di sana sini orang lakukan semasa Natal. Natal itu adalah tentang cerita Yesus. Maka biarlah cerita Natal ini lebih besar di dalam kehidupan kita. Biarlah cerita tentang Yesus ini lebih mempengaruhi hidup kita. Biarlah cerita Yesus ini lebih mempengaruhi karakter kita, saudari-saudari. Lebih mempengaruhi kasih kita. Lebih mempengaruhi gaya hidup kita, saudari-saudari. Dari cerita-cerita yang ada di dunia ini, yang kita dengar, ataupun cerita-cerita yang kita ceritakan kepada orang lain. Bila cerita tentang Yesus lebih besar dan lebih mempengaruhi hidup kita. Nah, jika pada hari ini, cerita yang menyedihkan, cerita yang meresahkan, cerita yang merisaukan, yang melemahkan, yang menjatuhkan, yang merunsingkan, yang membawakan engkau jauh dari Yesus, lebih besar dan lebih mempengaruhi hidupmu, sehingga engkau merasa tertekan, saudari-saudari, merasa ditinggalkan, merasa kepahitan, merasa tidak aman, merasa self-pity, dan mengakibatkan engkau depresi, stres, dipenjara oleh perasaan dengki dan iri, dan tidak merasa aman. Pada malam ini, saya mengajak Anda, saudari, kembalilah berjalan bersama Yesus dan menjadikan Dia lebih besar di dalam hidupmu dari hal-hal ataupun dari cerita-cerita yang ada di luar sana. Seperti Yeremia pasal 3 ayat 22 berkata, "Hai kamu semua yang meninggalkan Tuhan, kembalilah, Dia akan menyembuhkan kamu dan menjadikan kamu setia." Saudari yang saya kasihi, kembalilah berjalan bersama Yesus. Jika selama ini perjalanan hidupmu sudah meninggalkan Yesus jauh, malam ini kembalilah berjalan bersama Yesus, karena Dia akan menyembuhkan engkau. Saya sangat rindu membawa kita bersama-sama menaikkan nyanyian ini sebagai respon kita kepada firman Tuhan. Dan selepas itu kita akan berdoa bersama-sama. Nyanyian ini yang berkata, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saudari-saudari yang saya kasihi, saya menjemput saudari untuk benar-benar ingin disentuh oleh Tuhan. Apapun keadaanmu pada saat ini, di sekitarmu, di sekelilingmu, jangan membiarkan itu mengganggu fokusmu untuk Tuhan pada malam ini. Mungkin pada momen ini saudari, Tuhan ingin menyentuh engkau. Pada momen ini mungkin adalah satu turning point kepadamu untuk kembali kepada Dia, berjalan bersama dengan Dia, dan membiarkan cerita tentang Yesus lebih besar dalam hidupmu dan lebih mempengaruhi hidupmu dari cerita yang lain. Inilah momennya saudari-saudari. Mari kita angkatkan tangan kita. Kita fokus dan menaikkan nyanyian ini menjadi respon kita kepada firman Tuhan.
Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan lagi, Yesus terlebih besar. Bila cerita Yesus lebih besar dalam hidup kita, saudari-saudari, Yesus terlebih besar. Oh haleluya. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku, di dalamku. Oh Yesus, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari kita naikkan nyanyian ini sekali lagi. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bila cerita Yesus lebih besar dalam hidup kita, saudari-saudari, bila Tuhan lebih besar dari hidup kita, saudari-saudari, bila Tuhan lebih mempengaruhi hidup kita, saudari-saudari, dari cerita-cerita di luar sana. Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Oh Yesus, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, selamanya, selamanya, selama-lamanya, selamanya, selamanya, selama-lamanya. Haleluya, mari kita berdoa bersama-sama. Oh haleluya, Bapa di surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang luar biasa ya Bapa di surga. Pada malam ini Tuhan, bila firman-Mu menyentuh pribadi kami, setiap orang yang mendengar firman-Mu pada malam ini, dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan, pekerjaan-Mu tidak terbatas Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan, menyentuh setiap hati yang mendengar firman-Mu pada malam ini ya Bapa di surga. Oh haleluya Tuhan, bila cerita-Mu lebih besar dalam hidup kami Tuhan, bila cerita-Mu lebih mempengaruhi hidup kami ya Tuhan Yesus,
Bila ceritamu lebih mempengaruhi karakter kami ya Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami Tuhan untuk menghadapi hari-hari yang penuh dengan cabaran ini. Jangan membiarkan cerita-cerita di dunia ini lebih mempengaruhi kehidupan kami, lebih mempengaruhi karakter kami Tuhan, lebih mempengaruhi cita-cita kami Tuhan. Namun bila ceritamu Yesus Kristus, tentangmu Yesus Kristus yang menjadi landasan hidup kami, bila Natal pada tahun ini akan menjadi Natal yang luar biasa, walaupun cara kami merayakannya berbeza dari tahun-tahun yang lepas, namun esensi sebenar Natal tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kami secara pribadi, dalam keluarga kami, bahkan di dalam community kami. Oh Bapa di surga, berperkaralah Tuhan di setiap pribadi kami pada malam ini. Yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan, yang punya masalah Engkau beri kekuatan, kehikmat kepada mereka untuk menangani masalah mereka ya Bapa di surga. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang di dalam pergumulan Tuhan Engkau angkat, Engkau beri semangat kepada mereka Tuhan. Bila ceritamu Yesus Kristus nyata dalam kehidupan mereka, oh haleluya Bapa, angkat kami Tuhan, pulih kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Engkau mendengar setiap seruan kami, Engkau melihat setiap pergumulan kami, Engkau melihat setiap keberadaan kami. Engkau sentuh setiap pribadi yang mendengar suaramu pada malam ini. Tidak seorang pun yang terkecuali ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati rekan-rekan wanita yang dikasihi semua. Tuhan memberkati. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus dan cerita Yesus lebih besar dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Snaida selaku pengurusi PWSIB Semenanjung kerana telah mengungsikan kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa pada malam ini. Biarlah kiranya kisah Natal berkaitan kelahiran Putra Damai terus menjadi sumber inspirasi para wanita untuk menyampaikan kasih Tuhan kepada dunia. Di sini saya akan menyampaikan dua pengumuman kepada semua wanita. Yang pertama adalah mesyuarat tahunan pelayanan wanita SIB Semenanjung 2020 yang akan diadakan pada 12 Disember 2020 bersamaan dengan hari Sabtu pada jam 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Mesyuarat ini akan diadakan secara online menerusi aplikasi Zoom dari rumah masing-masing. Dan info yang kedua adalah kenaan iuran kepada pelayanan wanita SIB Semenanjung. Pada tahun ini, pihak PWSIB Semenanjung tidak mewajibkan gereja lokal untuk membayar 200 seperti pada tahun-tahun yang sebelumnya. Pada tahun ini, kelonggaran diberikan kepada PW gereja lokal masing-masing untuk memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuan. Nah, ibadah Natal kita telah sampai ke penghujungnya dan untuk menutupi kebaktian kita pada malam hari ini, saya akan menjemput Pastor Lilian untuk membawa kita dalam doa penutupan dan pemberkatan. Mari kita berdoa, jemaat Tuhan. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa. Bapa yang telah memimpin kami dari permulaan sampai pada akhir ini. Tuhan, akhirnya daripada ibadah kami pada malam ini Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Sekalipun Tuhan kami tidak dapat melihat semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, apa yang kami telah lakukan dari permulaan tadi Tuhan sampai pada saat ini, semua yang telah terlibat di dalamnya, semua yang telah mendengar dan semua yang telah bersama-sama dengan kami melayani Tuhan, bahwa Engkau Tuhan telah memberkati dan sedang memberkati kami Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang tahun ini Tuhan telah memelihara kami dengan ibadah, dengan lawatan yang kami telah lakukan khususnya daripada EJK Pusat yang telah masuk di dalam zon-zon. Dan pada akhir tahun ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami bersama-sama
dengan perayaan Natal ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun Tuhan kami tidak dapat berkumpul, sekalipun kami tidak dapat merayakannya seperti tahun-tahun yang sudah berlalu, tetapi kami menganggap ini adalah suatu momen yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan, di mana kami Tuhan dapat melayani seperti apa yang kami telah lakukan pada malam ini Tuhan. Biar supaya setiap wanita-wanita daripada zon-zon seluruh semenanjung ini Tuhan, Engkau akan memberkati, Engkau akan memberi kekuatan bagi mereka Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan, apakah kami akan terus-menerus seperti ini untuk tahun yang berikutnya, karena sungguh kami tidak tahu bagaimana. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak salah, bahwa Tuhan tidak mengenal semuanya, karena semuanya adalah di dalam tangan-Mu. Rencana-Mu Tuhan, Engkau ada, dan semuanya Tuhan, Engkau yang mengatur segalanya. Apapun yang kami akan alami pada selepas ini Tuhan, semuanya Engkau akan menolong kami Tuhan, karena semuanya Engkau telah atur, dan kami hanya mengikuti apa yang Tuhan telah rencanakan bagi setiap umat-umat-Mu Tuhan. Dan biar supaya kami diberi kesabaran, kami diberi ketaatan, supaya kami jujur untuk melakukan apa yang sepatutnya kami lakukan Tuhan. Ibadah apapun yang kami lakukan Tuhan, baik secara keluarga, baik secara kelompok yang kecil, baik secara pribadi, berikan kami semangat dan gairah Tuhan untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan untuk wanita-wanita yang begitu giat di dalam tiap-tiap zon Tuhan, di mana mereka telah melibatkan diri mereka Tuhan di dalam ibadah perayaan Natal ini Tuhan. Dan begitu juga di mana setiap wanita-wanita di dalam gereja mereka sendiri yang telah melakukan pelayanan Tuhan, yang tidak pernah berhenti Tuhan. Kami akan bersyukur kepadamu Tuhan. Karena itulah kami percaya, kalau bukan Tuhan, bahwa semuanya tidak akan berlaku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Teruskan memberi kami kekuatan, teruskan memberi kami visi Tuhan yang baru, agar kami Tuhan akan lanjutkan pelayanan ini Tuhan. Sebagaimanapun Engkau akan tunjukkan kepada kami Tuhan, kami akan melakukannya Tuhan. Apa yang Tuhan kehendak bagi kami Tuhan, kami hanya menyerahkannya di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan biar supaya tiap-tiap pribadi kami Tuhan diberi kesehatan untuk melakukan pelayanannya seterusnya. Haleluya, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah bersama kami sepanjang pada malam ini Tuhan, di dalam ibadah ini. Dan kami menyerahkan dan mengembalikan segala syukur kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai para wanita, dimana-manapun kita berada, pasti semua kita akan semangat. Selamat Hari Krismas, selamat Tahun Baru untuk tahun 2021. Terima kasih, Tuhan memberkati semua. Amin. See